Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bahas tentang MPASI 6 bulan. Nah, MPASI yang baik harus menggunakan metode aturan makan untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Yuk, check it out. 4 syarat MPASI yang baik itu apa sih? Yang pertama, tepat waktu. Artinya, saat ASI saja tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua, adekuat, yang artinya mencukupi kebutuhan nutrisi bayi baik makro maupun mikronutrien. Yang ketiga, diberikan dengan benar, yaitu tekstur makanan harus sesuai usia dan diberikan dengan metode responsive feeding. Dan yang terakhir, aman, yaitu disimpan dan disiapkan secara higienis dan diberikan ke anak dengan tangan dan perlengkapan makan yang bersih. MPASI yang baik adalah MPASI 4 kuadran karena sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuannya menghindarkan si buah hati dari berat badan rendah, gizi buruk, hingga stunting alias gagal tumbuh. Terus kalau MPASI adekuat artinya apa? Nah, adalah MPASI yang harus memenuhi kebutuhan nutrisi baik makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, protein maupun mikronutrien, zat besi, seng, vitamin A, dan lain-lain. Dan adekuat secara kualitas artinya MPASI harus mengandung 4 kuadran. Yang pertama, karbohidrat, kedua, protein yang diutamakan sumber hewani, ketiga, buah dan sayur, dan keempat, lemak bisa didapat dari minyak, santan, margarin, dan lain-lain. Pemberian MPASI dapat diberikan jika yang pertama, anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Dan yang terakhir, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI-nya secara rutin. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun dan pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Dan yang terakhir, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Biasanya aku menggunakan Evo, santan, ube atau unsaturated butter, dan minyak kelapa sebagai lemak tambahan dalam penyajian MPASI. Nah, ini adalah beberapa menu yang biasanya aku sajikan untuk anak saya di rumah. Jadi harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, dan yang paling penting lemak untuk menambah berat badan si bayi kita. Usahakan menu yang kita sajikan setiap hari adalah menu yang beragam ya bun. Misalnya karbohidratnya diganti seperti beras merah, bisa menggunakan jagung, kentang, agar si anak tidak bosan. Biasanya bahan makanannya aku kukus, kemudian aku saring menggunakan saringan yang paling kecil-kecil atau tipis untuk mendapatkan hasil yang halus. Nah, kebanyakan di menu-menu ini protein hewaninya adalah hati ayam ya. Kenapa harus hati ayam? Nah, jadi rahasianya karena hanya dengan sekitar 60 mg hati ayam per hari sudah memenuhi kebutuhan zat besi setiap harinya, yakni 10,8 mg per hari. Adapun beberapa tips yang harus Bunda lakukan di rumah agar anak lahap makan. Yang pertama, beri makan anak secara langsung atau suapi, dan bantu anak yang lebih besar untuk makan sendiri. Yang kedua, suapi pelan dan sabar, jangan dipaksa. Yang ketiga, kalau anak menolak banyak makanan, tawarkan berbagai kombinasi rasa, tekstur makanan yang lain. Dan yang paling penting ini, minimalkan distraksi saat makan, yaitu menggunakan HP, terus jalan-jalan,
TV atau bahkan naik odong-odong. Dan jaga kontak mata saat menyuapi anak. Ajak bicara, jangan dimarah atau diancam jika anak nggak mau makan ya bunda. Oh iya, ada satu lagi. Pemberian buah untuk bayi sifatnya hanya untuk perkenalan ya. Tidak perlu terlalu banyak karena serat dapat menghambat absorpsi mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, seng, dan lain-lain. Itu tadi tips singkat ala aku, isinya singkat, padat, dan jelas. Ini adalah cara yang aku gunakan agar anak aku rajin makan, lahap, dan badannya naik setiap bulannya sesuai. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.